Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. ولكل نية صالحة ونية كما نوى سلفنا الصالح وإلى عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi' an Abi Sabit wa qila bi Sa'id wa qila bil Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahada bisidqin ballagha Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi rawahu Muslim. Al-Khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabna biha walamma bayyana biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' sukufuha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafatin wa huwa yantaziru awladaha faghaza fadana minal qaryati salatan asri aw qariban min dhalik faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha alaina فخبثت حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت بأهل النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا ما فأحلها لنا متفق عليه. الخالفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة وهي النفقة الحامل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusrihu bihal qulub wa tandaliqu bihal nusub wa ta'ridu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Jamaah sholawat yasinan 41 kali yang kami hormati. Alhamdulillah, di malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Tarwiyah. Malam Arafah. Iya, malam Arafah. Malam yang dimuliakan oleh Allah dan malam yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad
kita masih tetap mengadakan yaitu majelis yasinan 41 kali rutinan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadikan kita orang yang husnul khotimah. Amin. Hadis yang keempat dari Abi Sabit Wakila dan dikatakan Abi Sa'id dan dikatakan Abi Walid, yaitu Sahl bin Hunayf adalah salah seorang sahabat Badar. Beliau ikut perang Badar bersama Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali peperangan yang beliau ikuti. Kemudian yaitu selain perang Badar yaitu perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud ini ketika Nabi Muhammad SAW mulai kelihatan kalah karena posisinya dikuasai oleh orang kafir, maka Nabi membaiat para sahabat yang salah satunya yaitu Sahl bin Hunayf. Beliau berbaiat kepada Nabi dan siap untuk mati dalam perang Uhud ini. Kemudian di selain perang Badar, perang Uhud, beliau juga ikut perang Siffin. Jadi banyak sekali peperangan yang diikuti oleh Sahl bin Hunayf ini. Beliau banyak meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yaitu 40 hadis. Kalau sudah sahabat banyak meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, berarti sahabat itu sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kemarin yang kita bahas yaitu tentang Sayyidina Hasan, Sayyidina Muhammad bin Hasan bin Ali, itu meriwayatkan hadis dari Nabi cuma 12 hadis. Sedangkan sahabat Sahl bin Hunayf ini dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW sehingga bisa meriwayatkan hadis 40 hadis. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikan orang itu untuk meninggal dengan syahid. Kenapa? Orang syahid itu pahalanya sangat besar sekali, sehingga ketika meninggal lain dengan orang biasa. Kalau orang yang meninggal mati syahid dengan berperang melawan orang kafir, maka tanpa dimandikan, tanpa disolati, langsung dikubur. Ini keistimewaannya orang syahid. Meskipun orang itu meninggal di tempat tidurnya, kalau dia bersungguh-sungguh ingin meninggal dalam keadaan syahid, maka orang itu akan diberi oleh Allah dengan kedudukan orang yang meninggal sebagai orang yang mati syahid. Jadi sangat besar sekali kedudukan orang yang mati syahid. Dalam hadis yang lain bahwa orang yang bersungguh-sungguh dalam hatinya dengan niat yang kuat dalam perbuatan baik, maka akan tercapai keinginan-keinginan yang orang itu maksud. Jadi kalau orang itu ingin sesuatu dan bersungguh-sungguh, maka keinginannya itu akan tercapai. Dalam makalah manjada wajanda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan pasti berhasil, akan memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi kita sebaiknya dalam perbuatan baik itu niat yang banyak supaya kita lebih banyak menerima pahala.
dari apa yang kita perbuat. Meskipun perbuatan kita itu sedikit, tapi karena niatnya banyak, maka pahalanya akan semakin banyak. Contohnya, kita i'tikaf di masjid. Kita niatkan seperti kemarin supaya i'tikaf kita itu menjadi wajib, maka diniatkan saya wajib untuk i'tikaf di masjid ini. Maka i'tikaf itu menjadi pahala wajib. Kemudian orang makan, diniatkan supaya makan saya ini kuat beribadah, makan saya ini supaya tidak sakit. Dengan makan saya niat membantu orang lain, dengan makan saya bisa kuat mencari ilmu dan niat-niat yang lain. Satu pekerjaan diniati dengan banyak, maka pahalanya menjadi banyak. Jadi kalau kita bekerja atau berbuat apapun, maka diniatkan dengan niat yang banyak. Karena niat kita itu akan sampai kepada kita. Diceritakan dalam satu cerita bahwa ada seorang yang lewat di satu lembah gurun pasir. Memang wataknya orang itu ingin bersedekah, sehingga dia bertamanni, seandainya lautan pasir ini jadi emas, maka akan saya sedekahkan. Seandainya lautan pasir ini jadi emas, akan saya sedekahkan. Karena niatnya yang baik itu, maka Allah menjadikan niatnya itu pahala orang yang bersedekah seperti lautan pasir itu. Jadi kita itu meskipun untuk besok ini, kalau memang benar-benar tidak mampu, saya kalau punya sapi besar itu saya kurbankan ke orang tua. Nadar. Tidak ada nada, niat, cuma niat. Jadi kalau sampean niat seperti itu sungguhan, maka Allah akan mencatat sampean sebagai orang yang berkorban seperti pahalanya sapi besar itu, niat sungguhan ya. Jadi hati kita itu kalau ada apa-apa niatkan dengan banyak supaya dapat pahalanya. Diceritakan, sering saya sebutkan bahwa niatul mukmin khairun min amali. Asbabun nuzulnya itu adalah seorang Yahudi mempunyai sumur di kota Madinah. Sumur itu tempat orang lewat, pas mungkin di perempatan jalan. Akhirnya sumur itu dibeli oleh Sayyidina Utsman. Akan dibeli. Setelah terjadi tawar-menawar, tidak dikasihkan. Akhirnya kalau besok belum dikasihkan, umpamanya minta 2 miliar, Sayyidina Utsman nawar 1,5 miliar sumur itu. Tapi orang itu minta 2 miliar. Kalau besok tidak dikasihkan, itu sampai besok ternyata sumur itu sudah dibeli oleh orang Yahudi. Sehingga tidak tahu Sayyidina Utsman kalau sudah dibeli orang Yahudi. Akhirnya keesokan harinya tanya Sayyidina Utsman kepada yang punya sumur, bagaimana sumurnya Pak? Akan saya beli. Udah ada, dah laku dan niatul mukmin khairun min amali itu akhirnya Sayyidina Utsman tetap mendapatkan pahala orang yang membeli sumur itu. Karena apa? Niatnya Sayyidina Utsman itu adalah ingin mensedekahkan sumur itu kepada kaum muslimin. Jadi niatnya itu karena bersungguh-sungguh akan diberi pahala oleh Allah seperti orang yang bersedekah, meskipun dia tidak sampai pada melakukan pekerjaan itu. Dalam hadis ini disunahkan, kesimpulannya disunahkan untuk tolabus syahadah, untuk mati syahid. Karena bahasa ini sangat besarnya orang yang mati syahid. Dan disunahkan lagi untuk niat-niat yang baik dalam hadis ini. Jadi kita kesimpulan dalam hadis ini disunahkan untuk mati syahid, niat mati syahid
dan niat untuk niat-niat yang lain yang banyak, niat yang baik yang banyak, seperti niatnya orang soleh. Tapi kalau untuk ke Habib Hashim umpamanya sampai mau bawa menyan umpamanya, sampai mau Habib Hashim tuh gini, sampai mau tak tahu niat norok niat akulah kawan, niat norok niat Habib Hashim, norok apa itu? Jadi sampai bakar menyan itu norok niat Habib Hashim, pada baik. Sampai kalau tak tahu niatnya seperti Habib Hashim, pada baik. Kenapa? Mungkin niatnya banyak. Nah, niat kita seperti itu akan sampai seperti apa yang diucapkan oleh Habib Hashim, ya. Akan nyambung, ya. Ada sanadnya gitu. Ini hadis yang ke-4. Hadis yang kelima agak panjang sedikit, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seorang nabi yang mana mereka itu mau berperang. Seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mau berperang. Kemudian nabi itu berkata kepada kaumnya, kamu jangan ikut saya. Siapa saja? Satu, orang laki-laki yang mana dia mempunyai istri baru, yang mana istrinya itu belum dijima. Boleh ikut saya, tapi istrinya boleh tidak ikut saya, tidak boleh tidak boleh ikut perang. Yaitu orang yang punya istri, artinya baru kawin, belum dijima, tidak boleh ikut perang. Istri baru. Yang kedua, yang tidak boleh ikut perang, yaitu orang yang membangun rumah yang mana rumahnya belum selesai. Katanya Nabi itu tidak boleh ikut saya, kan? Yang ketiga yang tidak boleh ikut saya yaitu orang yang membeli kambing, domba atau unta yang hamil yang menunggu kelahiran dari domba atau unta yang hamil itu tidak boleh ikut saya. Jadi 3 golongan ini tidak boleh ikut perang bersama Nabi itu. Setelah Nabi itu berjalan berperang, setelah sampai pada satu desa, maka hampir sholat asar. Setelah sholat asar, kemudian Nabi itu berkata kepada matahari, karena mataharinya hampir tenggelam. Matahari, kamu diperintahkan untuk berjalan. Saya juga diperintahkan untuk berperang. Karena perang ini menghambat saya untuk sholat, maka sekarang kamu matahari berhenti dulu untuk berjalan. Berdoa begitu Nabi, akhirnya matahari itu berhenti berjalan. Kemudian Nabi dan pasukannya sholat asar, dan setelah sholat asar selesai, maka matahari itu tenggelam. Setelah Nabi dan pasukannya itu, singkat cerita, menang dari pasukannya, menang dari musuhnya bersama pasukannya, Nabi itu menang, maka Nabi itu ingin membagikan harta perang. Tapi setelah dikumpulkan harta perang itu, ternyata di zaman dulu harta perang itu dilarang untuk diambil. Sehingga ketika harta perang itu harta rampasan itu sudah dikumpulkan, ternyata tidak diterima oleh Allah. Karena hukumnya begini, kalau harta rampasan itu dikumpulkan, itu ada api yang menyambar. Kalau api itu menyambar, berarti harta rampasan itu diterima. Hukumnya gitu di zaman Nabi itu. Jadi kalau Nabi berperang dan menang, harta rampasan itu dikumpulkan dan diserahkan kepada Allah, kemudian disambar oleh api. Kalau api itu datang, berarti harta rampasan itu diterima. Ternyata setelah harta rampasan itu dikumpulkan, api itu tidak datang.
Berarti harta rampasan itu tidak diterima oleh Allah. Ini hukum di zaman Nabi itu. Sehingga Nabi itu curiga kepada pasukannya itu. Beberapa pasukan kemudian dikumpulkan. Kemudian tokoh-tokoh dari pasukan itu, kabilah itu dikumpulkan. Ayo tangannya kamu berbaiat sini semua kepada saya dibaiat semuanya. Siapa yang ngambil harta rampasan? Karena di antara kamu ini ada yang gulul, ada yang menipu, ada yang ngambil dari harta rampasan. Sehingga dibaiat. Setelah dibaiat, pemimpinnya dari kabilah itu lengket, tangannya itu lengket. Ada yang tidak lengket, ada yang lengket. Pemimpin kabilah itu. Yang tidak lengket berarti tidak ngambil. Yang lengket berarti ngambil. Ada pemimpin itu kemudian ditanyakan oleh Nabi, kamu pasukannya kamu mengambil harta rampasan ini. Akhirnya komandannya panglimanya itu memanggil pasukannya. Sini kamu semua. Akhirnya kabilah itu memanggil pasukannya. Kemudian Apa Ustaz? saya teruskan. Setelah pemimpin pasukan itu memanggil pasukannya, anak buahnya itu kemudian dibaiat oleh Nabi itu. Siapa kamu yang mengambil harta rampasan? Kemudian, ayo tangannya kamu dibaiat sini. Setelah dibaiat, ternyata ada 2 atau 3 orang yang mengambil harta rampasan. Akhirnya, kamu yang ambil harta rampasan? Iya ya Nabi. Akhirnya harta rampasannya itu diambil. Setelah dikumpulkan, ternyata 1 emas sebesar kepala sapi. 1 emas sebesar kepala sapi, berapa kilo? Akhirnya diambil oleh Nabi tersebut. Kemudian harta rampasan kesemuanya dikumpulkan, diletakkan di tempat yang agak jauh dari pasukannya. Kemudian api itu datang. Begitu api datang, kemudian lenyap harta rampasan itu. Berarti harta rampasan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kesimpulan hadis ini mengajarkan kepada kita tetap harus jujur dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun. Baik situasi perang atau bagaimanapun harus tetap jujur. Kesimpulan dari hadis ini bahwa kenapa Nabi itu melarang ikut berperang orang laki-laki yang mana mempunyai istri yang baru kawin yang belum dijima. Kemudian orang yang bangun rumahnya yang belum selesai tidak boleh ikut perang. Kemudian orang yang membeli domba atau membeli onta yang buting, yang hamil, yang baru beli, kemudian menunggu kelahirannya dari domba atau onta itu. Kenapa Nabi itu tidak boleh melarang orang itu untuk ikut perang? Karena kalau ikut perang mereka itu takut kepikiran, jadi tidak fokus untuk ikut berperang. Kemudian tidak boleh lagi takut kendor, semangat jihadnya itu, semangat perangnya juga takut kendor, takut kayak bekeran. Kalau ibu rabi nanti kena ijma malah sarau nora perang. Mate emang boleh di. Jadi orang yang ikut perang itu supaya keplong pikirannya dan fokus untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu harta rampasan itu tidak boleh diambil. Kesimpulannya yaitu tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara harta rampasan itu diletakkan di satu tempat yang luas. Kemudian apabila api itu datang, berarti harta rampasan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di zamannya Nabi Muhammad SAW harta rampasan itu boleh diambil.
Maka rampasan di zamannya Nabi boleh diambil dan dibagikan kepada pasukan yang ikut. Kemudian kenapa di zaman Nabi dahulu dengan zamannya Nabi Muhammad SAW ini kok berbeda? Hukumnya kok berbeda? Ini sering saya sampaikan juga. Kalau di zamannya Nabi Ibrahim, hukumnya itu orang yang umpamanya tidak diketahui mana orang itu mencuri atau orang bersalah dan orang yang tidak bersalah, tidak diketahui. Di zamannya Nabi Ibrahim ada dua orang umpamanya. Ini mencuri, ini tidak diketahui yang mana yang salah ini. Kemudian Nabi Ibrahim itu menyalahkan api. Setelah tangannya orang itu dimasukkan ke api, mana yang salah, mana yang betul tidak diketahui, maka orang yang salah tangannya itu akan terbakar, orang yang tidak salah tangannya tidak terbakar. Itu hukum di zamannya Nabi Ibrahim. Nah, jadi hukum itu di zamannya Nabi Ibrahim kontan. Di zamannya Nabi Musa lain. Barang siap tidak ketemu, umpamanya ada orang yang salah, antara dua orang ini tidak ketemu mana yang salah, mana yang A atau yang B, maka disuruh megang tongkatnya Nabi Musa. Megang tongkat berarti orang itu bersalah. Kalau megang tongkat itu tangannya dilepas, kemudian tongkat tidak roboh, berarti orang itu benar. Itu hukum di zamannya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Dawud lain lagi. Ada rantai digantungkan ke atas, gantung mungkin 2 meter. Orang yang bersalah itu pasti tidak nyampe ke rantai itu. Tapi orang yang salah pasti tidak nyampe. Tapi kalau orang yang benar pasti nyampe. Nabi Adam tidak disebutkan dalam kitab. Belum ada umat ya. Ini saya baca dalam kitab Nawadir. Jadi setiap umat itu hukumnya berbeda. Kalau zamannya Nabi Muhammad SAW, antara dua orang tidak ketemu mana yang salah mana yang benar, maka disumpah. Mana yang salah mana yang benar tidak ketemu, mana yang keduanya tak ngaku, maka disumpah. Pak Pocong. Kalau di zamannya Nabi Sulaiman lain lagi. Antara dua orang yang mana yang salah, mana orang yang benar tidak diketahui, maka diletakkan di tempat yang lapang, di lapangan, disuruh berdiri di lapangan itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin sambar itu dua orang yang salah. Kalau udah salah jangan. Akhirnya angin itu menyambar orang yang salah, kemudian dibangkitkan dari atas. Itu hukum di zaman Nabi Sulaiman. Jadi memang hukum itu berbeda antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian dua hadis yang bisa saya sampaikan untuk belajar kajian malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk